Assalamualaikum sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya pada siaran langsung saat ini. Oke. Judulnya kita beri temanya adalah apa tadi ya? Membalas kebencian, penghinaan dan kebencian. Cara terbaik membalas penghinaan dan kebencian ya. Begini sahabat. Ketika seseorang benci kepada kita, antipati kepada kita, marah kepada kita, menghina kita dan segala macam, ya. Banyak orang ketika orang melakukan hal demikian pada dirinya, maka dia membalas dengan hal yang sama. Bagi saya nilai orangnya sama. Dia ada nilai menurut saya. Ketika orang membenci kita, menghina kita, tidak sepaham dengan kita, lalu memburuk-burukkan kita, lalu balas pula, kapan habisnya? Hal demikian kapan habisnya? Tidak akan pernah habis. Nah, cara terbaik membalasnya adalah membalas penghinaan orang, kebencian orang, terutama penghinaan dulu. Cara terbaik adalah dengan berkarya, ya, dengan berkarya sepenuh hati. Ya maaf, siaran rencana dari 10 menit lagi, akhirnya saya telat karena ada telepon tadi, ada telepon yang mesti saya angkat. Jadi cara terbaik membalas penghinaan orang adalah diam lalu lakukan fokus pada diri. Ya, fokus pada diri untuk menaikkan taraf kehidupan kita. Hanya itu cara terbaik. Ketika sahabat semua terpengaruh dan membalas kebencian dengan kebencian, membalaskan penghinaan dengan penghinaan, membalas makian dengan makian, itu tidak ada habisnya. Sehingga fokus yang harus sahabat gunakan untuk kehidupan banyak terabaikan. Banyak terbuang percuma. Ingat, kita belajar kepada masa lalu, kita belajar kepada yang sudah-sudah. Alam berkembang menjadi guru. Mana yang sudah-sudah? Jangankan kita manusia biasa, ya. Sedangkan para nabi-nabi saja, para nabi-nabi dia lebih fokus kepada orang yang mau diajak, bukan kepada orang yang benci dia, yang menghina dia. Pada yang menghina dia, Nabi Muhammad tak pernah membenci dan membalas dengan menghina, ya kan? Nabi kita fokus kepada cita-citanya, kepada perintah yang Allah berikan. Sehingga coba kalau Nabi kita fokus, jangan, tidak perlu jauh-jauh. Nabi kita fokus kepada pamannya saja, paman yang juga sayang sama dia. Siapa nama pamannya? Kalau tidak salah Abdul Muthalib. Lalu habislah hari Nabi kepada pamannya itu, sementara yang lain terabaikan. Ya, umat yang lain terabaikan. Jadi begitu. Nah, kita juga harus meniru begitu, meniru cara-cara itu. Jadi ketika orang menghina kita atau tidak sepaham dengan kita, atau mungkin kita membawa aliran yang mereka tolak, tak bedanya dengan Nabi kita, nabi-nabi lain juga begitu, ya. Ya, nabi-nabi lain juga demikian. Kalau andai Nabi Nuh fokus pada anak dan istrinya, kapal nggak jadi terbuat. Nggak ada manusia setelah itu lagi, karena sudah tenggelamkan semua. Alhamdulillah ada Nabi Nuh yang membangun kapal, yang di saat. Jadi begini, nggak ada bedanya. Ketika Nabi Nuh di zaman musim kering tinggal di daerah perbukitan, lalu berinisiatif karena diperintahkan Tuhannya, berinisiatif membangun kapal. Nah, ya tentu saja
orang-orang akan cemooh, kan orang-orang akan hina. Jangankan orang-orang, anak dan istrinya pun begitu, sehingga tidak mengikuti beliau. Coba Nabi Nuh itu fokus kepada istri dan orang-orang yang membenci dia, orang yang mengetawakan dia, orang yang menghina dia, orang yang mempertuhankan pikirannya. Apa jadinya? Kita ini mungkin tidak ada sudah, ya. Kita ini mungkin tidak ada, karena Nabi Nuh gak mungkin fokus membuat kapal untuk menyelamatkan umat yang mau mengikuti dia. Jadi demikian saudaraku. Jadi ketika ada yang menghina kita, ketika ada yang tidak setuju dengan apa yang kita pahami, membuli kita segala macam, satu cara adalah jangan membalas penghinaannya, itu bodoh. Satu-satu cara adalah dengan fokus kepada cita-cita kita. Fokus, kalau kita seorang pengusaha, kita fokus pada usaha kita, cari uang yang banyak. Jika perlu nanti kalau sudah kaya, orang-orang yang menghina kita bantu, kita tolong. Nah, begitu. Tolong bukan untuk menyakitin hatinya, untuk kita membalas. Jadi menolong itu adalah ya, karena dia memang untuk pertolongan. Itu ada telepon dulu. Halo. Salam ya. Tapi lagi di tempat apa? Lagi di tol. Nah, iya, udah jelas. Ya. Salam. Saya mohon maaf, barusan ada telepon dari mereka. Waduh, di sini juga hujan deras sekali sehingga jalan pun tak kegiatan. Ya, jalan pun tak kegiatan dengan derasnya. Saya kebetulan ada di tol. Ya. Jadi sahabat semua, nggak ada bedanya sekarang. Coba lihat para trainer yang saling mengklaim dia yang benar, yang saling mengklaim dia itu yang dia semua yang benar, ya, dia yang hebat, dia yang ini. Apa jadinya nanti ketika kita semua seperti itu? Bagaimana jadinya Nabi Nuh bisa bangun kapal ketika dia fokus kepada membalas hinaan orang, membalas ini, membalas itu? Nah, ini pelajaran alam berkembang menjadi guru. Ya, kalaulah kita sedangkan Nabi saja tidak bisa memberi pemahaman kepada anak-anak dan istrinya, itu Nabi Nuh. Nabi Muhammad saja tidak bisa membuka hati pamannya, padahal pamannya sayang pada dia, ya kan? Apalagi kita memang manusia biasa. Lalu sudahlah kita manusia biasa, kita balas pula dengan menghina-hina. Bodohnya. Jadi jika ingin keluar dari penghinaan, diam. Lalu fokus pada usaha. Apa usaha kita? Ya, fokus pada gerakan kita. Itu yang disebut dan bersabarlah, itu yang disebut. Ya, kamu boleh membalas dengan hal yang serupa, tapi bersabar lebih baik bagimu. Maknanya apa? Kamu akan ditinggikan. Ketika kamu bersabar, kamu tidak fokus membalas penghinaan orang. Kamu akhirnya fokus pada usahamu. Kamu memaafkan orang itu, dan Allah akan naikkan derajatmu, menaikkan kehidupanmu. Tenang saja, semua ada kalkulasinya. Nah, begitu juga dengan kebencian, penghinaan, kebencian tidak ada lain, membalasnya adalah tuan-tuan harus sukses. Ya, tuan-tuan semua harus sukses. Siapapun tuan-tuan, mau tuan-tuan yang benci saya atau tuan-tuan yang sayang saya, sama bagi saya. Sukseslah tuan-tuan. Sehingga karena tuan-tuan sukses, nggak ada waktu bagi tuan-tuan untuk menghina orang, karena Tuhan sudah disibukkan oleh kesuksesan tuan-tuan. Ya, atau tuan-tuan telah disibukkan dengan menolong saudara-saudara tuan, adik-adik tuan, kakak-kakak tuan untuk bangkit pula meniru jalan tuan-tuan yang telah sukses. Nah, itu. Jadi itu cara terbaik
cara terbaik mensiasati debat kusir, mensiasati penghinaan, mensiasati kebencian, dan ucapkan dalam hati, kebencian telah lama hilang dalam hatiku. Jika aku tidak suka, aku diam. Ini adalah kata-kataku. Nanti suatu saat kapan saja mendengar atau membaca tulisan seperti itu berasalnya dari saya, Beni Budaya. Artinya apa? Jika berasal dari saya, pakai itu. Boleh aku itu kata-kata sendiri. Ingat, kebencian telah lama hilang pada diriku. Jika aku tidak suka, aku diam. Diam bagaimana? Diam menggerutu? Tidak. Jika kebencian telah hilang, gerutu tidak ada. Nah, begitu cara menyikapinya kawan-kawan. Dinda Eko Bando lagi di Kudus. Alhamdulillah. Tampaknya ada pertemuan dengan anak sekolah ya. Iya, ini abang juga lagi memandu mobil di jalan tol ini. Hujan sangat deras, ini jalan tak kelihatan. Jadi demikian sahabatku. Jika sahabat ingin berkembang, yang penting itu ingin jiwa berkembang, jiwa kaya. Mana jiwa berkembang? Mana jiwa kaya? Tidak terpengaruh oleh penghinaan orang, tidak terpengaruh oleh apapun kata orang. Ya, dia hanya tahu dirinya maju, dan kelak akan menolong orang-orang. Itu kebencian pun demikian. Betul Dinda Ekor, rezeki itu sudah ada yang atur. Nah, walau rezeki sudah diatur, tapi jika kita memubazirkan waktu kita untuk membenci, membalas kebencian orang, ingat, rezeki yang seharusnya buat kita itu pergi ke tempat yang lain. Karena Allah itu suka orang bersyukur. Mana orang bersyukur? Orang bersyukur yang selalu memandang kebaikan itu lebih penting kepada keburukan. Itu orang bersyukur. Tandanya bersyukur itu adalah dia lebih mendahulukan kebaikan daripada keburukan. Nah, ketika engkau bersyukur, nikmat kami akan kami tambah, katanya. Tapi jika kamu tidak bersyukur, inna ada bila sadid, sesungguhnya azab kami sangat pedih. Nah, saya mengeluarkan ayat-ayat ini, ya itu bagi orang muslim saja. Jadi kalau bagi yang tidak beragama Islam, tetap kata-kata itu juga cocok. Karena alam terkembang menjadi guru. Bersyukurlah, hati kamu menjadi lapang. Ketika hati lapang, pikiranmu menjadi terang. Ketika pikiranmu terang, celah kehidupan, celah rezeki kamu melihat dengan jelas. Nah, ketika melihat jelas celah-celah mencari rezeki, sudah. Tentu apa yang engkau upayakan lebih cepat tercapai. Tapi coba hatimu kalau kebencian, marah, kesal, sakit hati dengan orang, karena dihina orang nggak terima saya. Sehingga seharusnya pikiran kamu yang harus tenang, ya. Jadi tidak tenang. Apa yang bisa kamu pikirkan? Kecuali kemarahan, kecuali juga membalas penghinaan. Itu. Jadi ingat, rezeki itu sudah telah diatur sama Allah. Tapi walaupun rezeki itu sebenarnya sudah dipatokkan buat kita, itu bisa terlewati. Karena ingat, takdir Allah diganti lagi dengan takdir terbarunya. Nah, takdir terbaru itu apa penyebabnya? Perilaku kita. Nah, jangan main-main. Perilaku kita bisa merubah takdir yang seharusnya rezeki buat kita menjadi bukan buat kita. Saya betul-betul sedih. Saya betul-betul risau kepada sahabat semua. Sahabat yang suka menghina ini, mengajak ini, membenci ini segala macam. Ketawa begini, ketawain orang lain. Dan saya mengadakan secara langsung ini sayang kalian semua.
pelajaran langsung ini, banyak tetap yang nggak suka karena merasa tersindir lah atau apa-apa. Coba lihat, sejak kapan saya pernah membalas makian orang? Sejak kapan saya pernah membalas sindiran orang yang ditujukan ke saya? Kapan? Karena saya tahu, dan saya nggak mau turun lagi. Saya puluhan tahun menjalani hidup dalam susah, itu untuk hati saya, sehingga hati saya memahami hidup itu bagaimana, seharusnya bagaimana. Lalu apa gunanya pengorbanan saya lalu-lalu itu? Nah, saya mengajar di Unhas puluhan tahun, nggak perlu saya terima uang. Sanggup saya melakukan itu, anak saya banyak. Itu adalah untuk mengasah hati saya supaya boleh berpikiran jernih seperti sekarang yang saya ungkapkan. Nah, jadi bagi yang ingin mendapat pelajaran, ini pembelajaran buat diri saya, Anda, saya, Anda. Buat kita semua. Jadi ingat, ucapkan ini dalam hati, kebencian terlalu lama hilang dalam hatiku. Jika aku tidak suka, aku diam. Nah, ketika orang menghina kamu, jangan dibalas. Karena di dalam hatimu sudah, kebencian sudah hilang. Kamu tidak suka dengan penghinaannya, diam saja. Diam dan lakukan kejar cita-citamu. Jika perlu nanti orang yang menghinamu itu kamu bantu. Karena kita tidak tahu hidup ini. Ada kalanya kita sehat-sehat saja, ada kalanya kita sakit. Kita tahu ketika kita mengalami kesulitan, ya dalam hidup senang, dalam berkeberadaan, semua orang bisa jadi sahabat kita. Semua orang bisa jadi kawan kita. Tapi dalam kesulitan, tak. Hanya manusia-manusia pilihan yang tetap dekat sama kita. Nah, disinilah tugas kita, tugas kita sebagai makhluk Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika orang lain ditinggalkan oleh kawan-kawannya karena dia sudah susah, kita lah penolongnya. Walaupun kita sebelumnya dibenci, yang penting bukan kita yang membenci. Ketika dia benci, itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, nggak ada pengaruhnya. Ketika orang benci kita, itu urusan dia dengan Tuhannya. Bahkan ada orang yang mengada-ngada, kalau saya banyak, bahkan murid-murid saya yang membenci saya juga banyak, macam lah ceritanya. Saya berjalan dengan murid itu, sudah lihat dalam perjalanan bersama dia banyak keajaiban yang dia lihat. Banyak sekali mau mati nggak jadi mati, padahal berjalan berdua sama dia. Jadi meleset juga murid itu, tapi nggak benci saya. Saya bawa kemana-mana murid itu nggak benci saya. Tapi biarlah dia pilih jalannya. Nah, itu ingat, di situ juga bahayanya menyanjung-nyanjung orang atau apa. Jadi murid saya itu dia udah lama kan disanjung-sanjung orang, oh abang hebat, ini abang harusnya jadi guru besar katanya. Karena nah ini, tapi itu pelajaran buat kita. Kita tidak bicarakan siapa-siapa, kita pelajaran alam berkembang menjadi guru, pengalaman itu menjadi guru. Apa yang terjadi sama orang, diri kita, sama apapun, ambil itu hikmahnya. Baca, lihat, amati, dan lihatlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, jadi amati, sebut, lihat dengan menyebut nama Tuhanmu, sehingga hikmah yang keluar, bukan dengan kemarahan, bukan dengan nafsumu. Kalau nafsumu yang bicara, ketika orang menghina kamu akan membalas menghina lebih. Banyak kan kita dengar perkataan orang dan bangga pula, saya orang kalau baik pada saya akan lebih baik. Tapi ketika orang jahat sama saya berkali lipat lebih jahat. Nah, bangga pula dengan hal demikian. Siapa yang ngajarin? Nabi nggak ada ngajarin. Orang-orang
Kalau saya sebagai muslim saya ucapkan astagfirullahaladzim. Ingat kan? Banyak kita teman, sahabat, saudara semua cakap begitu. Jika kamu baik, jika orang baik pada saya jauh lebih baik. Tapi jika orang itu jahat sama saya jauh lebih jahat. Dengan bertepuk dada, bangga pula. Tidak begitu. Kehidupan itu kita nggak diajarkan untuk begitu. Ya, apa gunanya engkau hidup kalau untuk itu? Habis dunia ini, berdarah-darah, bertumpahan darah, baku tikam, baku ribut. Karena ada saja keadaan yang membuat kita tersinggung sama orang. Lalu kalau kita masuk ke hati, seperti apa kata-kata yang biasa dengan bangga orang katakan, jika orang jahat sama saya beribu-ribu kali lebih jahat. Tentu, ketika orang itu jahatnya cuma meninju, tentu dia membunuh berkali-kali. Karena beribu-ribu katanya. Dan bangga pula. Menyedihkan. Paham, menyedihkan. Dan boleh saja acara siaran langsung saya ini membuat kalian benci sama saya. Tapi ingat, semua ada alasannya. Apa alasannya? Saya sayang. Dan hanya orang-orang yang berarti gini tahu karena ini saya lakukan saya. Ingat, saya lagi memandu kendaraan dan siaran langsung ini memerlukan internet yang besar. Ya, memerlukan kuota yang besar. Tapi saya lakukan. Kenapa? Karena ketika tadi mau memandu kendaraan, ada yang curhat. Saya bilang nanti saya lagi membawa kendaraan. Nanti saya balas. Atau lihat siaran langsung saya. Jadi timbul kayak gitu. Jadi banyak hal ketika saya mengungkapkan sesuatu itu bukan saya menilai dari tulisan orang atau siapapun, tapi banyak hal dari orang yang curhat mengadu pada saya. Jangankan begitu, ketika seorang istri mengadu soal suaminya ke saya, selalu saya awali pertanyaan begini. Ingat, ketika suami bermacam-macam di luaran, yang paling pertama ditanyakan adalah seberapa besar kapasitasmu membuat suamimu menjadi demikian. Seberapa besar kapasitas kamu yang membuat akhirnya suamimu demikian. Begitu juga sebaliknya sang suami. Seberapa besar kamu inimu sehingga istrimu berlaku begitu. Begitu, sahabat. Saya bersyukur sekali sekarang lebih 2000-an pertemanan yang belum saya terima. Karena pertemanan saya penuh. Nah, ketika ada yang remok saya bersyukur sekali. Apapun alasannya, saya bahagia dan saya tidak benci. Karena ada kesempatan buat orang lain yang bisa interaksi dengan saya. Jadi demikian saudaraku. Jadi kebencian itu, waduh, berapa? Sentul itu apa? Gitu. Ini gara-gara siaran langsung, mungkin saya tempel, saya langsung jalan. 7,5 ya? Hah? Oh mungkin. Saya langsung jalan, saya fokus ini. Makasih ya. Oh, bukan 5.000 ya, Mas. Ini baru 6,5. Maafin ya. Terima kasih. Jadi begini. Kita ini adik kita
kita ini banyak hanya fokus kepada kesalahan orang lain. Misal seorang istri, seorang wanita konsultasi curhat, dia bilang suaminya main perempuan di luar. Nah, itu yang pertama, kalau dia curhat kepada kita, hal yang pertama yang kita nggak peduli ambil hatinya, dia marah kayak kita nggak masalah. Tapi hal pertama yang harus kita tanyakan kepada wanita itu adalah sejauh mana kamu mempunyai andil perbuatanmu, mempunyai andil sehingga dia berlaku seperti itu. Nah, sejauh mana andil kamu sehingga suamimu berlaku seperti itu. Jadi supaya kita nggak perlu bermulut manis juga untuk orang konsultasi pada kita, nggak perlu. Tapi ketika ada yang curhat mengenai keluarganya, pertama itu tanyakan. Karena pada hakikatnya seorang yang curhat soal keluarganya pada orang lain itu juga sudah tidak dibenarkan. Tapi ketika dia curhat kepada orang yang tidak paham, apalagi kepada laki-laki yang matanya tak tahan pula, disitulah terjadi nanti sang curhatan justru berlaku tidak dengan kepada siapa yang dia curhat. Jadi ingat yang tadi itu, rezeki Allah yang atur. Tapi demikian walaupun Allah yang atur, ketika kamu fokus kepada orang yang menghinamu dan kamu membalas dengan menghinanya, sehingga pikiranmu menjadi sempit. Ketika pikirmu sempit, bagaimana kamu fokus kepada rezekimu? Jadi ingat, takdir Allah dirubah oleh takdir Allah yang baru. Ya, takdir Allah dirubah oleh takdir yang baru. Nah, itu perilaku kita. Itu pentingnya perilaku. Jadi lakukanlah. Ketika ada yang membencimu, menghinamu, ucapkan dalam hatimu, ketika kebencian telah lama hilang pada hatiku, ketika aku tidak suka, aku diam. Nah, diam ini apa? Karena kebencian tidak ada, diam kita bukan mengeluh, bukan sakit hati, bukan mengerutu. Diam kita adalah kita bisa fokus kepada kehidupan kita, kepada cita-cita kita, kepada penghidupan kita, sehingga kita cepat sukses. Bila perlu nanti kesuksesan kita ini kita jadikan untuk membantu orang banyak, bahkan orang yang membenci kita juga. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang membenci kita? Karena kita tidak punya benci dalam hati. Jadi kita tidak menilai kebencian orang. Yang kita nilai adalah apapun yang terjadi di muka bumi ini ada alasannya. Orang itu benci karena ada alasan. Walaupun alasan tak masuk akal, itu tidak penting bagi kita. Ya, sahabat. Jadi yang terutama itu adalah sukseslah. Balas penghinaan dengan diam, balas kebencian dengan diam. Sebagaimana Nabi Nuh membangun kapal dihina oleh masyarakat, bahkan istri dan anaknya. Begitu juga kita bisa saja dihina, atau saya berjenggot dihina, manusia berjenggot begini teroris, atau semualah. Lalu kita surut oleh hinaan, tidak ada yang dapat kita lakukan, ya kan? Tapi ketika kebencian telah hilang dalam hati, dan jika tidak suka diam, maka kita fokus pada cita-cita. Mari kita maju sukses. Bangun kapal itu, kapal Nabi Nuh itu bangun, sehingga nanti ketika terjadi banjir besar, kita bisa selamatkan orang banyak. Ya, bangun kapal itu. Bangun kapal itu walaupun ribuan cercaan, walaupun ribuan penghinaan datang. Nah, bangun kapal itu. Mana kapal itu? Cita-citamu, cita-cita saya, cita-cita kita semua. Ketika kamu memang berbeda, penghidupanmu berbeda dengan orang lain, cara hidupmu, orang lain berdagang, kamu tidak. Kamu mencari penghidup dengan cara yang aneh bagi orang, itu penghinaan akan banyak.
Sama aja ketika Nabi Nuh menciptakan kapal itu, membuat kapal, keinginan datang. Tapi tetap, mari sahabat semua, mari kita buat kapal ini, ya. Kapal ini harus kita bangun, kita buat agar kita bisa selamatkan diri dan orang-orang yang mau di saat banjir datang, ya. Mari. Terima kasih. Saya mencintai kalian semua. Saya menyayangi kalian semua. Akhir kata, saya tutup siaran langsung ini. Saya doakan sukses buat Anda dan saya, kita semua. Dan mari kita tularkan kesuksesan kita ke segala ufuk. Segala ufuk baik dari barat maupun ke timur. Mari kita lihatkan kebesaran Allah itu dari segala ufuk. Dan itu juga janji Tuhan. Oke, terima kasih. Berkah buat Anda. Dan selalulah bersyukur. Selalulah diam ketika kamu tidak suka. Dan buang kebencian dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.